Justru malah tantangan terbarunya adalah konten asli, tapi dicap AI sama orang hanya supaya melepas tanggung jawab. Karena konten asli dan AI itu segitu miripnya. Jadi kalaupun itu sebenarnya peristiwa itu benar, nyata adanya gitu, dia tinggal bilang, itu buatan AI. Saya nggak pernah ngomong gitu, itu buatan AI. Misalnya kayak gitu ya, itu bisa saja terjadi. Ya, ini bisa turut berpartisipasi atau berperan dalam memberantas atau meminimalisir kejahatan siber begitu ya. Mungkin kalau beberapa penegak hukum yang let's say sangat terekspos banget sama teknologi, mungkin sudah tahu, oh ini ada kemungkinan ini AI nih gitu kan, karena dia sendiri mungkin sudah mencoba. Yang tadi disampaikan masyarakat, kan kita kan prinsipnya nggak bisa menghukum seseorang kalau nggak ada aturannya. Jadi kalau kebijakannya belum ada, susah juga gitu kan, mau pakai pasal yang mana. Untungnya kan teman-teman yang nyusun ITE itu begitu visioner sehingga tadi agen elektronik itu bisa dipakai juga. Memang yang pertama menurut saya literasinya dulu sih, bahwa kita harus paham benar teknologi terbaru dari AI ini tuh kapabilitasnya bisa seperti apa. Kemudian dari situ mungkin kita bisa punya pendekatan yang jauh lebih presisi ya pada. Halo Sobat Tempo semuanya, perkembangan Artificial Intelligence atau AI dalam beberapa waktu terakhir melesat pesat. Namun di balik kemudahan dan juga efisiensi yang ditawarkan, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai modus kejahatan siber. Peran berbagai pihak termasuk jurnalisme hingga institusi penegak hukum menjadi semakin krusial. Nah, mampukah AI memperkuat sistem deteksi dini, digital forensik, serta pelacakan jejak digital pelaku? Dan bagaimana AI tidak hanya menjadi alat yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam melindungi masyarakat? Nah, bersama saya Dewi Jihan, kali ini sudah ada 3 orang narasumber istimewa bersama saya di studio TV Tempo. Yang pertama ada Mas Arka Diratara, CEO Hukum Online. Halo Mas Arka, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Thank you sudah join di Cakap-Cakap. Kemudian selanjutnya tentunya ada Prof. Yudo Giri Sucahyo, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Halo Prof, bagaimana kabar? Halo, terima kasih sudah diundang, Mbak Dian. Kami juga senang hati ini Prof bisa hadir di Tempo ya kali ini. Ya. Kemudian yang terakhir ada Inga Clara Savitri, ini adalah pemeriksa fakta Tempo. Halo Inga Clara, gimana kabar? Halo, baik Jihan. Asik, seru banget hari ini dan teman-teman semuanya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Terima kasih. Oke, dan kita akan langsung masuk saja ke diskusi, tapi saya akan ke Prof Yudo terlebih dahulu teman-teman, yang barangkali bisa menjelaskan kepada kita semua apakah sebetulnya teknologi AI generatif itu bisa membuat barrier to entry bagi pelaku kejahatan justru menjadi lebih rendah atau sebaliknya, Prof? Sekarang malah menjadi lebih gampang dengan adanya generative AI. Karena mereka kalau mau buat konten, apapun itu, mau konten tekstual, mau konten audio, mau konten video, sekarang jadi lebih mudah dengan adanya generative AI. Malah jadi gampang ya. Siap. Kami pikir justru sebaliknya begitu, Prof. Oke. Nah, dari sisi teknis sebetulnya mengapa kejahatan berbasis AI ini lebih sulit dilacak dibandingkan dengan metode konvensional? Ya, karena sekarang ini hasil dari AI itu sudah semakin cerdas. Jadi kalau dulu ketika ada yang berkirim email ke saya bilang halo sayang pengguna gitu kan. Itu kan dulu terjemahan dari dear user yang diterjemahkan menjadi sayang pengguna dan sebagainya. Jadi kita udah langsung bisa detect ini pasti hasil daripada AI dan pasti bukan kawan saya yang biasa berinteraksi. Tapi kalau dengan kemajuan sekarang kan, dengan dia mempelajari pola yang ada, dengan mempelajari seluruh data yang ada di internet, dia jadi lebih cerdas dan hampir menyerupai kita manusia dalam membuat konten. Berarti sebetulnya AI itu basisnya adalah data yang dikumpulkan, begitu ya, Prof? Ya, jadi kalau kita bicara AI itu sebenarnya ada 3 komponen. 1, programnya sendiri atau algoritma. 2, data. 3, infrastruktur. Jadi ya kalau misalkan kita develop AI atau membangun AI ya dua-duanya ini harus mantap baik dari sisi infrastruktur maupun data. Dan memang pola kerja AI kan dia mempelajari pola atau pattern-pattern dari data yang segitu banyak. Yang dalam hal ini kalau generative AI yang sering kita kenal, dia mengambil data dari seluruh yang ada di internet, dia pelajari polanya, akhirnya lalu kemudian bisa seluar biasa seperti saat ini kita rasakan. Semakin banyak data di input, semakin cerdas dia. Semakin cerdas, semakin mengenali si pengguna atau Terbisa juga begitu, karena kan personalisasi juga salah satu penerapan dari AI juga. Oke, wow.
Wow. Oke, terus kemudian kalau dengan segala kecerdasan yang baru awal kita omongin ini aja ya Prof, seberapa besar ancaman kejahatan siber berbasis AI kalau diaplikasikan atau kalau konteksnya adalah Indonesia? Oke, kalau dalam konteks Indonesia, karena AI itu memang akhirnya bisa menghasilkan teks dengan lebih mantap, dengan lebih menyerupai intelektual kita, tidak menutup kemungkinan seperti kita-kita yang sering berbicara di publik begini ya, dengan menggunakan pola suara saya, akhirnya tidak menutup kemungkinan untuk mereka nanti bisa meniru suara saya, lalu kemudian telepon ke Mbak Jian, nanti Mbak Jian akan mengira bahwa itu adalah saya. Nah, sama juga dengan video, kalau kita lihat konten sekarang lagi marah ini, superhero ini lawan superhero segala macam, sangat-sangat realistis sekali kelihatannya gitu. Bahkan bisa menghemat biaya gitu kalau dari sisi produksi dan sebagainya. Tinggal pertanyaannya adalah mana yang kita bisa ambil sisi positifnya dan mana yang kita bisa ambil sisi negatifnya. Sisi positifnya banyak loh. Jadi misalkan taruhlah aktor atau aktris yang mungkin sudah keburu wafat sebelum selesainya produksi film, dengan adanya AI kan dia bisa ditampilkan, manfaatnya positif dan sebagainya. Atau nanti kalau misalkan ibu-ibu atau para wanita berbelanja, tidak usah harus fitting room segala macam, nanti tinggal lihat di layar aja yang dengan menggunakan AI bisa melihat kira-kira pantas atau tidak kalau pakai baju itu. Itu manfaat Canggih positifnya. banget sih. Oke, itu kita baru ngomongin manfaat positif ya, meskipun tantangannya tentunya masih banyak banget. Oke, nanti Prof kita ngobrol ke Prof lagi, saya izin geser ke Inga Clara Savitri terlebih dahulu. Inga, kalau ngomongin bentuk kejahatan berbasis AI yang paling sering ditemui dalam proses pemeriksaan fakta di Tempo tuh ada apa aja? Karena kan kita punya ya program cek fakta di Tempo yang itu ada terus secara artikel, terus kemudian juga ada bentuk videonya. Nah, ini banyak banget yang sudah dicek sama Inga dan juga timnya, tapi apa yang paling sering ditemui? Kalau backgroundnya AI ya pasti deepfake ya, audio visual gitu. Itu yang paling banyak, dan sejak 2025 itu melonjak gila-gilaan, bisa dibilang hampir 900%. Kayak dulu mungkin kita produksi mungkin artikel satu hari 4 artikel, belum tentu ada deepfake-nya gitu. Ini bisa 4-4-nya dalam satu hari itu konten deepfake atau AI generatif yang kita periksa gitu. Emang paling banyak sih deepfake sih. Karena memang faktor media sosial sekarang lebih banyak audiens menikmati audio dalam visual, bentuk audio betul. visual ya. Tapi ada spesifikasi lagi nggak dari deepfake itu, yang seperti apa sih karakternya? Biasanya sudah pasti kayak tadi contohnya mencatut suara atau muka orang ya. Paling banyak dan paling sering adalah yang mungkin memang paling relate sama warga Indonesia ya, yang kategorinya bagi-bagi bansos gitu, mencatut tokoh-tokoh publik gitu, atau giveaway, artis-artis yang memang mungkin kesehariannya membuat konten giveaway itu juga kena catut. Bahkan bisa sampai ada seakan-akan video call. Kalau dulu kan suaranya mungkin generate tapi videonya terlihat sekali kalau dia ngomongin yang lain gitu ya. Kalau sekarang bisa sampai di generate saat video call itu tuh videonya yang hasil langsung live gitu, jadi suaranya berubah, wajahnya sangat seperti dia berbicara. Itu sudah mulai juga banyak kena gitu, banyak ramai. Oke, ini Prof Yudo sama Mas Arka ngangguk-ngangguk nih sepakat. Oh iya, Bang Ian, memang begitu kenyataannya. Sudah menyeramkan sekali. Iya, enggak, maksudnya saya di luar ini banget nih kalau sampai bisa sampai video call gitu. Itu kan kalau misalnya ngangkat misalnya ayah ibu saya atau gimana kan belum tentu bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah Bahkan ada juga mulai suaranya aja ya. Jadi makanya sering ada peringatan juga kalau misalnya nomor tidak dikenal dan mencurigakan, dan ketika diangkat teleponnya diem aja, kita juga diem aja karena nanti suara kita bisa diambil, dicuplik, karena sedikit aja tuh udah bisa generate panjang gitu, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan-kejahatan lain gitu. sedikit aja tuh ada batasannya nggak sih, misalnya kayak Katanya sih sekarang cukup dengan halo aja udah bisa generate lumayan panjang ya gitu. karena terakhir sekitar 1-2 tahun yang lalu tuh sempat juga kalau di TV Tempo tuh mau ada bikin voice over tapi dengan mengenali suara talent sebelumnya, tapi harus 30 menit tuh recordnya baru bisa mengidentify suara yang sesuai yang dimaksud. Tapi Sekarang ternyata 30 enggak detik, 20 detik, 10 detik udah cukup untuk generate video sepanjang itu. Oke. Kalau bicara masifnya, itu seberapa masif sih? Itu kadang biasa ditemui di mana? Sudah pasti di platform media sosial, karena Indonesia tuh pengguna media sosial paling tinggi. Paling WhatsApp tinggi tuh kita nomor 1.
dan sebaran di WhatsApp, grup tetangga, grup sebelah, grup keluarga. Nah, besar. itu besar banget. Nah, itu berawal dari media sosial yang lainnya ya. Dan kalau kita identifikasi sih, kalau di Cek Fakta memang masih paling banyak itu adanya di TikTok dan Facebook gitu. Kalau bidangnya ada nggak sih secara khusus? Soalnya kalau Isunya, kalau kategori misalnya isu di, maksudnya. Iya, kalau misalnya di keluarga aku pribadi nih paling banyak tuh isu kesehatan gitu. Oke, iya sama isu kesehatan, jualan obat, pakai benar, dokter jualan Tirta, dokter Terawan itu masih paling banyak. Kemudian bansos tadi ya, bansos ada. Sekarang Purbaya udah masuk dalam list, sebelumnya SMI, Prabowo itu. Jokowi bahkan itu adalah tokoh-tokoh yang paling sering dicatut di konten di fake kategorinya bansos gitu. Dan sekarang Purbaya udah mulai banyak juga gitu buka, karena sekarang mungkin pemerintah punya program koperasi ya. Nah, pencairan dana koperasi untuk UMKM itu banyak banget. Dan ya karena literasi masyarakat kita juga masih belum sampai di level yang cukup. Dan jadi ladang juga nih untuk orang yang bikin hoax gitu, karena pasti banyak yang nyantol gitu. Tapi orang-orang tokoh-tokoh ini tuh berarti berdasarkan apa ya mereka dipilih? Popularity? Kayaknya popularity deh. Popularity ya. Kayaknya popularity. Sampai bisa ada hoax bentuk bagi-bagi giveaway. Iya, meskipun menterinya nggak nyambung, cuman karena tokoh ini menteri ini lagi banyak diomongin di media gitu ya, di TV, ya itu dicatut aja gitu, meskipun nggak nyambung ya gitu. Oke, terus kesulitan untuk membedakan konten yang asli sama yang palsu itu gimana sih? Nah ini dengan teknologinya tadi semakin canggih, itu juga tentunya tantangan banget nih buat kita yang sebelumnya konten deepfake atau AI generatif itu kan kelihatannya dari Mimik nggak muka. sinkron segala macam. Sekarang tuh bisa dibuat semulus itu, sepersis itu gitu. Justru malah tantangan terbarunya adalah konten asli tapi dicap AI sama orang hanya supaya melepas tanggung jawab. Karena konten asli dan AI itu segitu miripnya. Jadi kalaupun itu sebenarnya peristiwa itu benar, nyata adanya gitu, dia tinggal bilang, itu buatan AI. Saya nggak pernah ngomong gitu, itu buatan AI. Misalnya kayak gitu ya, itu bisa saja terjadi. Ada case beberapa yang kita temukan gitu. Kayak gitu, itu juga cukup menyulitkan ketika kita ngecek berbagai tools bilang ini benar, tapi konfirmasi bilang enggak. Ini kan kalau di media kan konfirmasi dan klarifikasi verifikasi langsung ke orang itu adalah hal yang penting kan gitu. Itu yang justru sekarang jadi tantangan buat media sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau tim Cek Fakta Tempo sendiri menemui seperti itu, akhirnya apa informasi yang disampaikan pada masyarakat? Ya kita karena memang artikel Cek Fakta Tempo tuh konsepnya adalah reportase ya. Kita report perjalanan kita menelusuri, jadi ya udah kita nggak bisa sebut itu keliru atau tidak benar karena ya forensik bilangnya itu benar tapi yang ngomong bilangnya salah, jadi kita nggak bisa bikin label itu, jadi kita bikinnya explain aja, kita menjelaskan bahwa dengan berbagai tools kita coba ini hasilnya seperti ini, jadi lagi-lagi keputusannya ada di tangan pembaca mau percaya ini bentuk AI atau asli gitu. Wah, boom banget sih ternyata udah sejauh itu dari yang kita tahu sebelumnya. Lompatannya sangat tinggi, sangat jauh, sampai unpredictable banget. Oke, aku ke Mas Arka kalau gitu. Mas Arka, dari sisi hukum sendiri barangkali bisa dijelaskan apakah kejahatan AI ini sudah bisa dijerat dengan regulasi-regulasi yang mengatur atau bagaimana? Paling penting nih ya. Jadi pada dasarnya kalau secara hukum Indonesia, jawabannya iya Mbak Jihan. Jadi bisa dijerat. Meskipun saat ini Indonesia belum punya peraturan yang spesifik mengatur AI gitu ya. Jadi memang yang digunakan tuh cantolan-cantolan dari peraturan-peraturan yang udah ada, which is Undang-Undang ITE misalkan. Jadi secara AI itu masih dilihat sebagai teknologi atau alat untuk melakukan kejahatan. Jadi masih sebagai objek hukum jatuhnya. Jadi analogi sederhananya ya pisau dapur bisa buat potong makanan, sayur dan lain-lain, bisa juga buat membunuh orang. Nah, apabila dia membunuh orang, maka yang disalahkan kan bukan pisaunya, tapi yang disalahkan orangnya yang menusuk, yang melakukan perbuatan jahat. Jadi untuk saat ini itu baru mengatur dia sebagai objek hukum aja. Nah, kebetulan entah mungkin cukup
visioner atau kebetulan gitu ya, undang-undang ITE itu yang udah dibikin dari awal 2011 dan kemudian ada pembaruan di 2016 ya kalau nggak salah, itu di pasal satunya sudah punya sebenarnya yang kurang lebih mirip seperti pemahaman artificial intelligence. Cuman di situ sebutnya agen elektronik. Jadi di situ sebutkan bahwa itu sesuatu sistem elektronik yang bisa melakukan sesuatu secara otomatis dan lain-lain. Tapi memang di situ siapa yang mengoperasikan atau menjalankan sistem elektronik itu atau agen elektronik tersebut. Jadi jawabannya iya, tapi ya memang hanya sebagai objek hukumnya saja. Oke, padahal ada kebutuhan untuk semakin supaya lebih firm gitu, ada regulasi yang mengatur begitu ya Mas ya? Betul, karena kalau Mbak Jihan mengikuti 1-2 tahun terakhir ini ya, sekarang AI itu udah mulai transforming, nggak cuman sesuatu yang harus ada intervensi manusia, tapi udah mulai autonomous. Jadi benar-benar bisa berjalan secara sendiri, agentic lah istilahnya. Misalnya apa Mas? Contoh kita bisa minta AI tersebut untuk setiap hari, misalkan awal hari, untuk ngasih rekomendasi, misalkan saham apa yang bagus, misalkan. Kemudian dia melakukan eksplorasi satu AI agent ini, kemudian mereka mengeluarkan sub agent lagi. Jadi sudah beranak pinak gitu ya. Nah itu bayangkan makin sulit nanti pada saat nanti pembuktian hukumnya. Oke, ini agentnya ini AI agent yang melakukan kejahatan. Ini ternyata disuruh sama AI yang lain. Itu terus saja. Habis itu AI yang lain diaksesnya lewat IP yang mana dari luar jurisdiksi Indonesia. Susah lagi nanti untuk penegakan hukumnya pada dasarnya. Jadi memang mulai harus shifting, tidak hanya itu sebagai objek hukum, tapi AI-nya sendiri pun juga harus ada pengaturan. Jangan sampai nanti ada penyedia AI di luar sana nguarin sebuah produk yang memang untuk kebutuhan yang tidak baik atau buruk. Misalkan tadi seperti deepfake dan lain-lain, itu kan sudah jelas itu kalau tidak ada guardrail yang cukup kuat bisa jadi ada penyelewengan. Meskipun mereka punya sebuah guardrail sama masukkan hal tersebut, biasanya kalau beberapa penyedia mereka spesifik tuh kalau muka-muka public figure nggak boleh. Tapi ada juga beberapa provider lain yang tidak punya etika yang sama atau guardrail yang sama. Nah mungkin ya aspek dari teknologinya itu sendiri yang baik, yang itu di Indonesia seperti apa, itu menurut saya harus diatur. Wow, oke, karena ternyata ya tadi ya sekompleks itu ya. Termasuk ketika membuktikan sebuah kasus, barangkali ada tantangan dalam pembuktiannya tadi, Mas, pernah terjadi nggak? Iya. Pada dasarnya tadi seperti sudah disampaikan ya, sekarang khususnya untuk yang sifatnya gambar atau bahkan sekarang video, 1-2 tahun terakhir ini udah sangat signifikan sekali. Kalau ingat mungkin setahun yang lalu patokannya lihat tangan aja ya, tangannya bener ada 5 apa enggak gitu kan. Iya, jarinya, jarinya ini. Tapi sekarang udah bagus banget, videonya juga bagus banget, dan memang bakal jauh lebih sulit itu untuk melakukan pembuktian. Nah di beberapa jurisdiction lain mereka bahkan ada yang mendorong untuk dilakukan watermarking di dalam gambar yang semua di-generate itu. Jadi mereka mengenforce beberapa provider AI itu untuk melakukan watermark, bahwa meskipun tidak terlihat secara visual gitu ya, tapi itu bisa dicek lah ini AI apa enggak. Tapi ya namanya pelaku kejahatan ya pasti punya banyak cara. Jadi itu ya sebenarnya salah satu yang harus di-maintain sih resikonya. Jadi cukup sulit. Oke, menantang banget tapi ya pasti. Oke, baik, kita akan masuk tentang isu bagaimana kemudian AI ini bisa turut berpartisipasi atau berperan dalam memberantas atau meminimalisir kejahatan siber begitu ya. Mas Arka, bagaimana sebetulnya posisi hukum penggunaan AI oleh aparat penegak hukum dalam investigasi? Bisa nggak sih ada masuk ke sana gitu? Ya, yang pertama kalau menurut saya karena ini teknologi baru, ini hal baru untuk semua orang, baik itu masyarakat umum, penegak hukum sendiri pun juga harus terus update ya dengan perkembangannya. Mungkin kalau beberapa penegak hukum yang let's say sangat terekspos banget sama teknologi, mungkin sudah tahu, oh ini ada kemungkinan ini AI nih gitu kan, karena dia sendiri mungkin sudah mencoba.
Cuman bayangkan kan pasti ada sebagian penegak hukum yang mungkin tidak terlalu terbiasa menggunakan teknologi, nerima mentah-mentah, oh ya ini video udah pasti benar gitu. Nah, karena bahkan kita yang di kota besar aja baru setahun terakhir ini baru mulai shifting kan, oh ternyata bisa ya kayak gitu kan. Karena saya pribadi pun juga banyak ngingetin keluarga gitu kan, hati-hati itu bisa jadi agak asli dan lain-lain. Jadi memang yang pertama menurut saya literasinya dulu sih, bahwa kita harus paham benar teknologi terbaru dari AI ini tuh kapabilitasnya bisa seperti apa. Kemudian dari situ mungkin kita bisa punya pendekatan yang jauh lebih presisi ya pada dasarnya. Oke. Pada akhirnya literasi yang dijadikan patokan utama begitu ya Mas Arka ya. Oke, saya ke Prof Yudo lagi. Prof Yudo, ini kami dapat informasi kalau Prof Yudo ini juga terlibat dalam pembuatan berbagai aplikasi barangkali istilahnya ya Prof, untuk institusi penegak hukum supaya bisa membantu mengurangi, meminimalisir, memberantas kejahatan-kejahatan siber. Itu apa Prof yang dikerjakan, terus kemudian cara kerjanya bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang tren kejahatan yang konvensional itu ya tetap ada. Maling ayam, maling mobil, motor itu masih ada. Tapi sekarang ini kan memang kalau dari sisi kejahatan yang non konvensional itu makin naik. Penipuan online, pinjol ilegal, judi online dan sebagainya itu kan makin naik. Jadi artinya kan dari sini kita seperti yang disampaikan oleh Mas Arka tadi, artinya kan memang juga aparat penegak hukum juga harus tahu tentang potensi-potensi penggunaan teknologi itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya para pelaku kejahatan ini kan biasanya yang dicari kan satu, manfaat finansial, take profit itu kan. Atau yang kedua, nyuri kredensial. Lalu dari situ kredensial itu termasuk login, password kita atau akun-akun segala macam. Lalu dari situ kan dia bisa mengambil banyak manfaat gitu kan dari kredensial yang ada. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau kita bicara masyarakat awam yang literasi digitalnya masih rendah, yang belum secakap Bu Inge untuk bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu segala macam, kan bisa jadi akan menjadi korban. Nah, ketika lalu kemudian menjadi korban, masyarakat lapornya kemana lagi kalau nggak ke polisi gitu kan. Jadi artinya, nah dari sini ke aparat penegak hukum kan artinya juga perlu belajar soal itu. Jadi artinya apa? AI juga harus dimanfaatin. Jadi termasuk misalkan untuk bagaimana bisa bereaksi cepat terhadap kalau misalkan ada laporan dari masyarakat. Lalu kemudian ketika ada kasus, bagaimana mereka bisa melakukan investigasi dan sebagainya. Saya sendiri sih berpendapat simpel aja sih, yang namanya konten pakai AI atau tidak dulu pun juga banyak. Dulu kan kita pernah dengar mama minta pulsa gitu kan. Sekarang udah nggak laku lagi gitu kan. Jadi artinya sih sama aja, sekarang kita masuk era AI. Saat ini kan kita baru sampai pada titik begitu gambar disajikan kita udah langsung kedetek, oh ini infografis dari hasil ini gambar dari ini dan segala macam. Tetapi kan ke depan kan akan makin seru. Nah, ketika lalu kemudian semakin seru, pertanyaannya simpel aja. Artinya kan kita tetap saja kembali ke prinsip dasar, cek fakta. Jadi artinya apa? Cek dan recheck, kalau dalam agama saya itu tabayun gitu kan, ngecek kebenarannya dan sebagainya, dan pakai common sense juga. Kalau tiba-tiba bajihan yang mengaku bajian nih, terus kemudian kan biasanya kan ujung-ujungnya setelah sok kenal segala macam minjam duit 1 juta 2 juta kan ya aneh gitu kan. Jadi artinya dari situ kan kita bisa lalu kemudian cek lagi, telepon bajian, ini ada yang lagi ngehack istilahnya kredensial kamu dan sebagainya. Jadi aplikasi-aplikasi untuk ngedetek seperti ini, soal deepfake itu juga banyak dibicarakan di sekolah-sekolah mereka, dan mereka memang ya artinya perlu dikembangin dari banyak hal. Satu, yang tadi disampaikan masyarakat, kan kita kan prinsipnya nggak bisa menghukum seseorang kalau nggak ada aturannya. Jadi kalau kebijakannya belum ada susah juga gitu kan, mau pakai pasal yang mana. Untungnya kan teman-teman yang nyusun ITE itu begitu visioner sehingga tadi agen elektronik itu bisa dipakai juga. Yang kedua dari sisi SDM kan juga harus ditingkatkan. Lalu tiga ya bagaimana mereka bisa melakukan pengembangan pendeteksian atau penanganan kasus kalau dari sisi data
dari sisi infrastruktur sama aplikasi di mereka kurang juga untuk bisa melakukan itu. Jadi artinya ya memang sih dunia kejahatan dan penegakan hukum ini selalu uber-uberan kan. Iya. Jadi ketika dan teknologi masuk di dalamnya untuk kemudian menjadi enabler. Kira-kira begitu Mbak Jen. Tapi seberapa efektif AI itu sendiri untuk bisa menangkal serangan-serangan siber sebenarnya? Ya, saat ini sih memang sudah ada beberapa aplikasi untuk mendetek itu hasil AI atau bukan. Jadi contoh kayak tadi misalnya mereka mau pakai watermark itu tentu saja akan lebih mudah buat kita bisa mendeteksi. Atau taruhlah setiap kali mengenerate audio atau mengenerate taruhlah video atau mengenerate gambar, ada signature yang kita bisa pakai untuk mengidentifikasi. Tapi kan hacker juga nggak kalah pinter dong. Mereka juga bisa lalu kemudian mengganti, nanti bisa pakai. Kalau bicara teknis, hash code-nya diubah, gambarnya jadi rusak. Ini tinggal saling beradu kepintaran aja itu kan. Tapi pada akhirnya nanti ya kembali lagi cek fakta tadi. Ketika lalu kemudian itu sudah mengambil alih kredensial orang, bagaimana kita bisa mengecek ke orang tersebut terkait dengan kebenaran faktanya. Beberapa negara sih, seperti salah satu negara di Eropa itu sudah mereka mengeluarkan regulasi bahwa wajah saya, tubuh saya itu adalah properti saya yang orang lain nggak bisa pakai. Tapi kan kita belum sampai ke arah sana itu kan. Eropa sudah mengeluarkan undang-undang AI. Nah tinggal nanti ya kita tunggu. Saat ini kan yang akan keluar dalam waktu dekat, satu, pemerintah lagi nyusun yang namanya peta jalan pengembangan AI. Dua, kode etik AI. OJK juga sudah mengeluarkan panduan penggunaan AI dan segala macam. Tinggal pertanyaannya, paling tidak pedoman-pedoman ini kan bisa dipakai oleh aparat penegak hukum untuk kemudian bisa menegakkan, membantu masyarakat dalam hal misalkan mereka dirugikan dan sebagainya. Oke, jadi sambil kita tunggu ya, tadi regulasi-regulasi itu segera dan kapan diimplementasikan begitu ya Prof. Oke, Prof, bagaimana kemudian peran machine learning dan juga big data analytics dalam membantu investigasi digital forensik? Ya, jadi kembali lagi machine learning sama analytics ini kan nanti kuncinya terhadap data ya. Artinya sih kalau lalu kemudian yang mengenerate AI itu pakai data yang besar untuk bisa menghasilkan konten, ya sama, aparat penegak hukum juga harus punya kekuatan itu. Jadi dia juga harus punya big data juga, dia juga harus bisa punya kemampuan untuk menggunakan beberapa algoritma, salah satunya machine learning, untuk kemudian mendeteksi pola. Oh, kalau polanya begini, ini biasanya AI. Yang kemudian bisa digunakan untuk sebagai bagian dari pengusutan dan sebagainya. Tapi langkah apa sih yang bisa didorong ke para institusi penegak hukum, misalnya Polri begitu ya, untuk lebih kuat menangkal itu tadi, kejahatan siber? Kalau secara teori, kebetulan saya juga ngajarnya tata kelola T ya. Sumber daya T itu ada 4. Data, aplikasi, infrastruktur, orang. Nah ini keempat-empatnya ini yang harus digas gitu istilahnya di sana. SDM-nya harus dikembangin. Jadi dalam program-program pendidikan mereka, dalam menyelesaikan sekolah untuk bisa menjadi aparat penegak hukum yang baik. Lalu kemudian dari sisi datanya juga harus diperbanyak. Artinya akses terhadap data baik yang sifatnya di internet ataupun yang ada di media sosial juga di internet dan sebagainya, termasuk media-media yang offline. Offline kan biasanya juga mereka punya data juga yang lalu kemudian mungkin didigitalkan dan sebagainya yang mungkin tidak masuk dalam database-nya Gen AI populer sekarang. Lalu kemudian berikutnya dari sisi infrastruktur, ini yang mahal biasanya. Infrastruktur sekarang juga harga chip juga luar biasa mahalnya. Lalu kemudian yang terakhir dari sisi tadi aplikasi. Jadi bagaimana lalu kemudian tersedia aplikasi yang memudahkan para penyidik dalam melakukan tugasnya. Oke, begitu ya. Jadi apa aja nih aplikasi-aplikasi yang sudah Prof dan tim barangkali bangun untuk bisa membantu mengurangi? Jadi contoh misalkan di kita itu sudah ada begini, kalau misalkan ada laporan dari masyarakat terkait dengan sebuah kejahatan gitu kan, kemudian lapor ke 110 salah satunya. Nah, lalu dari situ tuh dia bisa mendeteksi keberadaan dari pelapor itu di mana. Lalu kemudian mereka sudah bekerja sama dengan salah satu penyedia jasa untuk online ride sharing, yang lalu kemudian dari situ kita bisa tahu petugas yang terdekat itu siapa, yang lagi login ya untuk bertugas nih, yang lagi login, kemudian dia bisa melakukan dispatch, ini sedang ada laporan dari sana, tolong kamu ke sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penggunaan big data dengan melihat kepada pola. Jadi misalkan taruhlah ada event
dan sebagainya, baik yang internasional maupun nasional, itu kan kita bisa pelajari polanya, masyarakat itu bergeraknya arusnya dari mana, kira-kira titik pengamanan ditaruhnya di mana dan sebagainya. Ini selain dari penggunaan teknologi FR, face recognition, atau kayak ETLE itu kan AI juga sebenarnya kan di ETLE itu situ. AI ya, Prof? Ngedeteksi plat nomor itu kan AI juga dan seterusnya. Jadi dan ETLE pun juga sudah banyak teknologinya, baik yang mobile dan sebagainya. Jadi artinya sih dari sini aplikasi-aplikasi itulah yang lalu deteksi kemacetan itu juga bagian dari AI dan sebagainya. Untuk kemudian tujuannya ya melayani masyarakat. Ya. Tapi segitu masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi nggak, Prof? Oh pasti, gitu kan. Pasti Jadi ya salah satunya ya regulasi tadi yang masih harus dihitung. Karena kan pada ujungnya kan untuk melakukan penindakan atau taruhlah penegakan kan regulasinya harus Clear dulu ya. dulu kan. Lalu kemudian tentu saja tantangan dari sisi tersedianya data gitu kan. Kan kita paham juga bahwa meskipun satu data Indonesia sudah digaungkan, tetapi yang namanya e-government itu kan huruf depannya kan 3 huruf pertamanya ego kan. Jadi yang namanya ego sektoralisme itu ada. Ketika lalu berbagi data, akhirnya keluar ya bagiku dataku, bagimu datamu, dataku. Bukan. Jadi integrasi data itu juga menjadi salah satu tantangan di Indonesia. Ini belum lagi bicara kesenjangan digital ya. Infrastruktur digital kan terkonsentrasi wilayah barat. Jadi kalau kita bicara wilayah timur, itu tentu saja dari sisi infrastruktur juga masih kurang. Itu kan juga akhirnya menjadi tantangan juga untuk bisa mengintegrasikan data dari seluruh pelosok Indonesia. Waduh, ya itu PR yang belum kunjung selesai kayaknya, Ya. pemerataan ya, apapun itu ya, termasuk ini infrastruktur begitu. Oke, Mas Arka bicara soal kolaborasi misalnya dari berbagai pihak ya, ada institusi penegak hukum, akademisi, begitu, institusi pendidikan, terus kemudian swasta dan segala macam, termasuk media. Itu seberapa penting sebetulnya untuk bisa sama-sama bercita-cita supaya Indonesia ini safety, tapi tetap dengan menggunakan AI yang bisa kita optimalkan. Jadi pada dasarnya ada sisi positif juga nih dengan perkembangan AI, khususnya generative AI ya. Dengan adanya generative AI, semua bisa jadi punya pengetahuan yang sama gitu ya. Jadi kalau dulu kita pakai Google Search, kita harus tahu keywordnya untuk kita bisa cari halaman dan kita harus baca dan lain-lain. Sekarang semua orang udah tinggal tanya ke generative AI, dia bisa mendapatkan pengetahuan yang sama. Nah, di sini juga menarik contoh untuk masyarakat juga untuk mempelajari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia khususnya. Contoh kita baru-baru ini baru resmi ada KUHP baru gitu ya. Waktu itu sempat Hukum Online pernah mengundang Prof. Edi. Prof. Edi bilang bahwa sekarang ini tidak ada orang yang klaim bahwa ahli KUHP karena KUHP-nya baru. Jadi semua orang harus belajar gitu kan ya. Nah, jadi memang dengan kita harus lihat juga AI itu bisa jadi alat untuk membantu untuk closing knowledge gap tersebut gitu lah. Kalau semua orang punya pemahaman yang sama dengan cukup convenient, APH dengan simple bisa tanya lewat generative AI juga terkait pasal terbarunya yang berlaku atau gimana, itu kan juga lebih efisien juga dalam penegakan hukumnya. Jadi kolaborasi itu tidak hanya dalam menurunkan resikonya, tapi sebenarnya juga bisa dilihat ada hal yang positifnya juga sebenarnya majikan. Oke, ya terkadang kita lupa ya, kayak pokoknya memberantas tantangan-tantangan itu, padahal ada sisi positif yang juga bisa kita kembangkan bareng-bareng dalam kolaborasi. Oke, benar juga ya. Nah, dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, bagaimana AI ini oleh aparat penegak hukum bisa dilakukan pada koridornya? Sebenarnya ini sesuatu yang belum ada presidennya ya, khususnya tadi sebenarnya juga sama Prof juga ya. Karena kalau kita ngomong AI itu sebenarnya kan harus dibedah sebenarnya, tadi disebutkan training datanya gimana, metodologinya gimana, sampai itu menghasilkan sebuah AI gitu ya. Jadi memang penegakan hukum harus juga masuk ke aspek teknis pengembangan modelnya itu sendiri sebenarnya. Benar-benar mencari tahu ini sebenarnya metodologi seperti apa, apakah memang ada bias di situ, apakah memang ini teknologi ini, istilah dari analogi saya, pisau dapur ini emang beneran pisau dapur atau pisau buat nusuk orang gitu kan. Nah, itu yang benar-benar harus diidentifikasi motivasi di belakangnya ini memang apa. Karena kan tentunya ya kalau memang sebuah teknologi itu dibentuk untuk kejahatan,
secara memang primary objektifnya ya udah pasti itu kan salah gitu Iya, kan. Nah, iya. cuman mengidentify atau mengklasify seperti itu kan perlu ada kemampuan teknis yang lebih tinggi, harus banyak kerjasama sama akademisi, sama praktisi. Menurut saya itu sih sesuatu yang penting. Oke, Mas Orka, kalau ditanya soal bagaimana optimisme begitu ya terhadap regulasi di Indonesia dalam memberantas kejahatan siber yang berbasis AI di Indonesia dari pengalaman teman-teman hukum online barangkali itu bagaimana? Kalau saya dan teman-teman di hukum online melihat ya, teknologi AI ini just another teknologi gitu ya. Pada dasarnya kita nggak tahu 10 tahun lagi ada teknologi apa lagi gitu ya. Cuman balik lagi tadi saya setuju banget sama Prof juga. Balik lagi ke common sense ya Prof ya. Karena AI ini kalau kita lihat ya ini adalah perkembangan zaman. Nanti bakal ada yang baru lagi. Sebenarnya ya prinsip kita sebagai manusia berperilaku yang baik dan lain itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ke peraturan, memang lebih baik itu ya mengatur dari aspek kembali lagi ke prinsipnya aja gitu lah sebenarnya. Which is ya tadi disebutkan kayak undang-undang ITE kita udah cukup lama 2011 gitu ya. Ternyata ya masih bisa relevan juga gitu. Tapi memang masih terbatas sebagai objek hukum. Padahal dan itu hanya mengatur bagaimana kita semua menggunakan AI. Dan rasanya belum sampai mengatur proses pembuatannya. Produk AI yang baik dan benar tuh seperti apa sih? Kayaknya kita belum masuk ke situ tuh secara Belum regulasi. sampai situ ya. Oke. Tapi benar sih, sejatinya hidup adalah belajar dan beradaptasi. Karena emang benar ya, hari ini kita rame-rame ngomongin AI, tapi nggak pernah tahu beberapa tahun ke depan kita akan ngomongin isu apalagi terhadap perkembangan teknologi. Oke, aku ke Inga lagi. Inga, kalau dari pengalaman di Cek Fakta Tempo kan sudah bertahun-tahun banget nih ya. Apakah sebenarnya publik atau audiens barangkali audiens Tempo atau secara umum itu sudah cukup aware dengan adanya konten-konten AI generated, seberapa di posisinya tuh gimana sih? Kalau secara umum mungkin awareness-nya ada, tapi baik lagi kalau konsumsi konten di media sosial itu masih tergantung pada perasaan atau mendukung apa yang dia dukung, apa yang dia bela, apa yang dia sukai gitu. Jadi ada kalau kontribusi perasaan ya? ya betul, pengguna media sosial di Indonesia tuh lebih ke perasaan daripada logik gitu. Jadi yang didahulukan tuh setuju duluan, misalnya isunya relevan sama apa yang sedang dia bela gitu, apapun itu ya relevan sama ini, dia akan setuju dulu, tapi nggak skeptis dulu gitu. Jadi sebenarnya kan harusnya Skeptisnya dibalik nomor satu ya. Skeptisnya nomor satu, mau itu posisinya gimana ya, mau itu isunya ibaratnya kita banget atau enggak, itu harusnya skeptisnya nomor satu. Tapi di Indonesia ya itu tadi sebenarnya udah banyak kok yang aware kalau ini adalah konten, ada banyak konten AI manipulasi di media sosial gitu. Tapi balik lagi secara personalnya itu pasti masih banyak didominasi sama perasaan itu tadi. Jadi ketika nanti dia kemudian menemukan lagi ada orang yang membahas bahwa ini ada kemungkinan AI, baru tuh twist, oh iya ini bisa jadi ini AI ya, padahal sebelumnya dia bisa jadi setuju sekali dengan konten ini, dia udah share, udah like, udah share ke banyak pihak lainnya gitu ya. Nah begitu dia menemukan bahwa ini fakta sebenarnya adalah manipulasi, belum tentu dia share balik tuh si fakta manipulasinya. Itu dia, itu yang itu di netizen Indonesia masih kayak gitu sih. Sounds familiar sebenarnya ya. Berkaca pada diri sendiri ya sebenarnya. Oke. Terus kalau ditanya barangkali cara paling gampang untuk bisa mendeteksi itu tuh AI atau enggak, itu apa sih istilahnya, deepfake atau manipulatif, itu gimana sih? Yang paling gampang dulu deh. Oke, mengingat tadi kontennya atau teknologinya udah semakin canggih, sebenarnya nggak ada cara paling gampang, nggak ada. Caranya tuh udah lagi nggak gampang sekarang. Jadi memang butuh butuh waktu lebih lah, butuh meluangkan waktu lebih untuk mengecek atau memberi makan rasa skeptis tadi gitu ya. Kalau dulu kan sekedar kita perhatiin aja gitu, tapi faktanya saking udah sebegitu bagusnya, kita nggak bisa lagi sekedar memperhatikan detail-detail kecil, karena detail-detailnya kecil sekali yang mungkin bisa ditemukan itu hasil manipulasinya kelihatan gitu ya. Jadi memang dibutuhkan waktu lebih, misalnya simple googling aja, atau
bertanya aja ke internet gitu. Kalau memang peristiwa itu besar dan peristiwa itu peristiwa bahkan viral di media sosial gitu, sudah pasti diberitakan oleh media-media besar gitu. Ketika kita buka tab baru lalu search informasinya dengan nggak usah kata kunci yang terlalu spesifik lah, karena sekarang Google juga udah canggih gitu ya, nggak perlu SEO gitu. Ketik aja informasinya sepanjang apapun itu, kalau ada diberitakan sama media-media besar ya bisa jadi itu benar gitu. Gitu sih, itu mungkin cara yang lebih gampang sekarang tuh, memang butuh waktu lebih ya, butuh meluangkan waktu lebih, nggak bisa sekedar scrolling terus memperhatikan oh ini fake, itu nggak bisa sih gitu. Oke. Oke, mau nambahin Mbak, jadi kalau dulu saya kebetulan pernah riset gitu ya, kalau membedakan antara tulisan yang hoax sama enggak, itu ada risetnya spesifik. Biasanya kalau hoax itu dia pakai kata-kata yang bombastis. Betul. Ada huruf besar kapital yang kayak gimana. Pokoknya ada tone yang sangat spesifik sekali, dan itu kalau dengan beberapa feature tersebut bisa kita classify itu hoax apa enggak. Tapi dengan adanya generative AI ini, simple yang orang ini bisa lakukan gitu ya. Anda adalah jurnalis Tempo, nulis gini, convert tulisan ini jadi kualitas Tempo. Betul. Jadi Mbak. Betul. Makanya itu tadi udah susah ya. Udah susah. Benar sih. Karena prompt yang saya gunakan kalau saya cari info juga begitu. Saya adalah seorang jurnalis. Kayak relate banget gitu. Oh gitu ya. Gitu. Oke, jadi kunci pertamanya adalah sebenarnya skeptisme barangkali ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tools, ada nggak sih yang bisa digunakan oleh masyarakat awam supaya bisa mudah ngecek gitu? Kalau gambar, video bisa ada Google Lens, itu nggak perlu download, nggak perlu punya aplikasi khusus di handphone. Dengan ada internet, tinggal kan buka Google, ada gambar kamera di ujungnya. Nah itu bisa masukin foto ke situ. Itu sebenarnya kita bisa tahu video atau gambar itu pertama kali diunggah kapan gitu. Jadi misalnya itu hasil republikasi gitu ya. Mungkin itu informasinya pernah terjadi beneran di Jakarta, tapi kemarin ketika bencananya di Sumatera itu dipakai ulang dan itu diklaim bahwa itu terjadi di sana gitu. Nah itu tuh bisa ketahuan gitu. Oke, Gitu. itu yang free itu paling free, paling gampang, dan nggak perlu download aplikasi karena di setiap handphone sekarang, smartphone ya, itu udah pasti bisa diakses gitu. Itu kan paling gampang. untuk foto. Kalau misalnya video atau Sama, teks bisa juga tinggal masukin aja. Kalau nggak masukin video ya mungkin di capture di frame tertentu yang identik atau yang yang krusial gitu ya, atau frame manapun sih sebenarnya bisa untuk dimasukkan ke situ dan ketahuan gitu. Oke, kalau ada yang free berarti ada yang mesti download. Betul, karena sekarang semakin canggih, maka tools AI untuk sebenarnya tools yang dipakai kerja pemeriksa fakta tuh semuanya toolsnya berbasis AI sudah pasti kan, dari mulai Google Image Reverse itu udah AI sebenarnya kan. Terus beberapa AI juga bisa dideteksi dengan beberapa tools, tapi memang mostly itu udah berbayar ya, ada subscribe-nya dan masih mahal gitu. Mungkin itu juga yang jadi gap kita untuk bisa dengan mudah mengetahui ini AI atau bukan, karena ya untuk mengakses itu biayanya masih cukup tinggi gitu. Ada banyak sih sebenarnya tools, tapi ada beberapa tools yang mereka kasih demo. Jadi untuk kita juga masih suka pakai versi demonya karena untuk pembanding aja gitu. Itu ada Hive Moderation, itu juga nggak perlu download, cukup di internet aja, tinggal sama konsepnya masukin video, bahkan dia bisa. Cuman tentu masih ada banyak kekurangan kalau misalnya ada emoticon atau terlalu banyak tulisan di atas gambar yang ditempel, itu bisa terbaca asli karena kan ya tulisannya asli. Emoticon kan itu bentuk gambar yang asli ya, bukan gambar manipulasi gitu. Nah itu juga jadi celah untuk pembuat hoax supaya tidak mudah dideteksi dengan menambahkan tempelan-tempelan tulisan, gambar, emoticon gitu-gitu. Ya, ternyata itu juga mempengaruhi ya. Waduh. Oke, atau ada opsi bisa bertanya sama teman-teman Cek Fakta Tempo. Nah, betul, bisa tanya aja karena kita punya tip line chatbot di WhatsApp. Kita ada tinggal WhatsApp aja, nanti
jawaban artikelnya dikirimkan langsung gitu. Oke, baik. Thank you Inge. Aku geser dulu ke Prof. Yudo. Prof. Yudo, ini sudah ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak untuk bisa tadi mengurangi atau meminimalisir begitu ya. Kalau dari institusi pendidikan di UI sendiri, apakah juga sudah ada upaya yang dilakukan untuk berpartisipasi Ya, jadi kampanye ini? kalau bicara AI, ya saya dulu masuk UI angkatan 89, ketahuan tuanya gitu. Jadi ya dulu saya belajar AI juga, tetapi ibarat pohon ilmu itu ya tidak seluas dan sebesar sekarang dan semendalam sekarang. Jadi oleh karena itu ya kalau dulu sih AI ya cuman sistem pakar, membantu pengambilan keputusan sederhana. Tapi kalau sekarang kan AI-nya sudah sampai generative AI, habis kini agentic AI, lalu kemudian teman-teman lain yang tadi dalam rangka supaya bisa memperjelas penegakan hukum, sedang ada wacana untuk explainable AI. Jadi AI yang bisa dijelaskan kenapa kontennya atau hasilnya demikian. Lalu juga AI yang bertanggung jawab, responsibel, jadi memang kemana-mana. Jadi kita melihat bahwa pohon ilmu ini sekarang sudah semakin besar. Oleh karena itu kami dari Fakultas Ilmu Komputer UI bulan September ini nanti akan buka prodi baru terkait dengan Artificial Intelligence, AI. Jadi ya dalam rangka untuk mendukung perkembangan teknologi tersebut. Jadi ya paling tidak kalau kita bicara digital literacy, saya biasanya membaginya beberapa literatur saya baca itu membaginya dalam 4. Paling bawah untuk masyarakat umum itu kan harus ada yang namanya digital awareness. Nah, artinya konten digital ini apakah palsu atau bukan itu mereka harus bisa buat aware. Ya sebenarnya sih Kementerian Komdiji banyak melakukan upaya untuk peningkatan literasi digital, cuman karena masyarakat kita tuh banyak banget gitu kan, jadi tetap aja nggak cukup. Acara begini ini kan juga termasuk peningkatan literasi digital juga. Di atasnya itu ada digital user, para pengguna-pengguna, misalkan kayak tadi ada mungkin udah bisa mulai pakai Google Lens segala macam. Di atasnya lagi itu ada yang namanya digital competence, yang punya kompetensi digital, yang mereka taruhlah mengembangkan berbagai tools AI dan sebagainya. Tapi di atasnya lagi itu ada namanya digital expert, kepakaran digital. Nah jadi keresahan kita itu kan jangan sampai Indonesia itu cuma jadi pasar gitu kan. Kalau lalu kemudian informasi atau dokumen atau apapun pun rahasia di kita masukin ke Gen AI yang sifatnya publik, ya jadi data mereka. Akhirnya kan secara tidak langsung kita membocorkan data kita. Jadi kan harus ada kemampuan dari anak bangsa itu untuk bisa membangun sendiri sistem AI-nya. Bangun sendiri kan tidak harus dari nol, open source juga banyak. Tapi paling tidak infrastruktur bisa dimiliki sendiri. Kan tentu saja datanya tidak sebesar seperti data seluruh internet. Kalau data publik sok aja, kasih aja ke Gen AI yang sudah banyak kita kenal, nggak ada masalah kalau memang data publik. Tapi kalau data itu sifatnya sensitif, rahasia, konfidensial, tentunya kita harus pakai sendiri. Nah jadi kemampuan-kemampuan inilah yang harus kita tumbuhkan sehingga kita tuh bisa punya kedaulatan terhadap penggunaan AI untuk informasi-informasi yang sifatnya rahasia di kita. Nah pertanyaannya sekarang adalah di mana nyari talentnya gitu kan. Jadi dalam hal ini UI mencoba berkontribusi untuk kemudian nanti kita juga punya peran untuk menghasilkan talent-talent tersebut. Tentu saja sih kurikulumnya perlu sering diupdate ya nanti ya karena perkembangannya luar biasa gitu kan. Tapi paling tidak kita udah kibarkan bendera, kita turut berperan serta. Oke, let's go gitu Let's ya go. untuk bisa menjadi subjek bukan Siap. objek doang ya. Oke, ini terakhir sebelum kita closing Mas Arka, jika ada masyarakat Indonesia yang menjadi korban kejahatan siber yang mesti dilakukan pertama kali itu apa? Tentunya pertama-tama harus melaporkan gitu ya, itu paling obvious. Cuman paling penting biasanya tuh kalau ada kejahatan siber itu suka ada pindah ke sekitaran gitu ya. Contoh, misalkan email yang Mbak Jihan kehack, keambil alih, atau kemudian dia bisa lateral movement misalkan ke akun email, ke WhatsApp atau ke yang lain-lain sosial media dan lain-lain, dan itu biasanya digunakan lagi untuk menyebarkan lagi kejahatannya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai individu, kalau kita udah tahu kita compromise gitu ya, paling tidak harus berhenti di kita dulu. Itu kayak itu moral kita pribadi gitu ya. Email semua password ganti, semua OTP-nya dinyalain, bener-bener diaudit semua, dan ya sampaikan bahwa ada misalkan kebocoran data dan lain-lain. Itulah alasannya kenapa di Undang-Undang PDP itu ada kewajiban
untuk melaporkan kalau adanya kebocoran. Karena sehingga semua bisa terinfokan, mereka bisa melakukan mitigasi lah pada dasarnya. Agar tidak ada serangan yang jauh lebih masif lagi. Masif ya untuk korban-korban lainnya Iya, juga. Ya. Oke. betul. Jadi lapor ya Anda ya biar nggak ada korban-korbannya bertambah gitu kan. Oke baik Mas Arka, Prof Yuda dan juga Inge, waktu kita terbatas banget. Kita harus akhiri dialog ini. Thank you banget. Ada Mas Arka dari Hukum Online, Prof Yudo dari Universitas Indonesia dan juga Inge dari Tempo tentu saja. Dan semoga diskusi kita hari ini bermanfaat, memberikan informasi dan juga pengetahuan baru bagi Sobat Tempo semuanya dimanapun berada. Dan akhir kata saya Dea Jihan beserta kurang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye.